Kerusuhan yang terjadi pasca pertandingan Gresik United versus Deltras Sidoarjo tengah menjadi perhatian publik. Pasalnya saat ricuh kembali terjadi tembakan gas air mata di area stadion yang ditembakkan aparat. Usai tragedi Kanjuruhan, gas air mata kembali mewarnai dunia sepak bola Indonesia. Kali ini tembakan gas air mata dilontarkan aparat saat menangani kericuhan usai laga Gresik United melawan Deltras Sidoarjo di area Stadion Gelora Jaka Samudra Gresik. Menurut pihak kepolisian, hal itu terpaksa dilakukan dan sudah sesuai prosedur untuk menghalau eskalasi dan amarah massa yang semakin membesar usai kecewa tim yang dibelanya alami kekalahan. Hal ini menarik perhatian publik, pasalnya saat terjadi kericuhan, gas air mata juga dirasakan oleh pengguna jalan yang tengah melintas di dekat stadion. Dan pemirsa, untuk membahas kericuhan dan gas air mata yang kembali mewarnai dunia sepak bola nasional ini, kita akan berbincang dengan pengamat sepak bola Akmal Marhali. Selamat malam, Bu Akmal. Bu Akmal, nampaknya audionya masih di mute. Kami masih belum mendengar suara Bu Akmal. Ya, selamat malam Elisa. Bu Akmal, ini salam olahraga, salam bola. Ini tapi kalau kita lihat bagaimana Anda melihat nih, kembali lagi ada gas air mata. Terkait dengan cara penanganan aparat saat kericuhan di Stadion Gelora Jaka Samudra Gresik kemarin, seperti apa, Bung, tanggapan Anda? Ya, ini kejadian yang sangat memprihatinkan sekaligus juga disayangkan. Kenapa disayangkan? Yang pertama adalah ada gas air mata lagi di lapangan sepak bola. Padahal sudah ada kesepakatan berdasarkan keputusan tim gabungan independen mencari fakta misalnya terkait kasus tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022, sudah tidak boleh ada lagi gas air mata di lapangan sepak bola atau di kegiatan-kegiatan olahraga. Bahkan sudah ditetapkan dalam Perpol, Peraturan Kepolisian nomor 10 tahun 2022, utamanya di pasal 22 ayat 3, di mana disebutkan bahwa pengamanan kegiatan pertandingan sepak bola tidak boleh melibatkan senjata api dan juga senjata pengurai massa. Senjata pengurai massa ini yang dimaksud adalah gas air mata atau juga water cannon atau alat-alat yang digunakan kepolisian untuk menyudahi atau membuyarkan kerumunan massa dalam kaitannya dengan demonstrasi. Ini juga terkait dengan FIFA Safety and Security Stadium Regulation. Artinya ketika kemudian kepolisian menembakkan gas air mata lagi, ada kesalahan prosedural menurut saya yang kembali diulangi oleh pihak keamanan dalam hal ini kepolisian, walaupun tadi dikatakan bahwa mereka menembakkan gas air mata sudah sesuai dengan prosedur. Ya, ini kan prosedur ketika terjadinya demonstrasi atau kerumunan massa, bukan kaitannya dengan sepak bola. Terkait dengan sepak bola, sudah tidak boleh lagi ada penembakan gas air mata, apalagi ini dilakukan ke kerumunan massa yang di luar lapangan sepak bola gitu. Nah, ini yang Bu Akmal, artinya bahwa tadi ketika pihak kepolisian sudah menyatakan bahwa ini tindakan sudah sesuai, artinya sudah sesuai prosedur dengan alasan menghindari eskalasi massa yang kian membesar. Tapi tadi Anda katakan sebenarnya sudah ada kesepakatan dan kita belajar dari kasus Kanjuruhan kemarin. Ini berarti kita tidak belajar dari kesalahan kemarin atau seperti apa nih? Atau kesepakatan kemarin sama saja artinya buang-buang waktu seperti itu? Ya, kita kan pandai membuat aturan tapi tidak pandai mensosialisasikan dan mengedukasikannya kepada masyarakat. Jadi ini sebenarnya bukan kesalahan kepolisian saja. Kesalahan juga ada di pihak PSSI ya, dalam hal ini misalnya dalam kaitannya dengan mengedukasi supporter sepak bola. Di mana supporter sepak bola tidak boleh lagi melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya vandalis atau anarkis. Bahkan ada aturannya di Undang-Undang Keolahragaan nomor 11 tahun 2022. Disebutkan pada pasal 55 ayat 3 bahwa badan hukum supporter bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pembinaan terhadap supporternya. Kemudian di pasal 55 ayat 6 dijelaskan bahwa supporter memiliki kewajiban menjaga ketertiban dan keamanan baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga. Nah, ini yang paling penting ya menurut saya, bahwa ada pelanggaran juga dari pihak supporter sepak bola.
Nah, semua ini Elisa, kenapa bisa kemudian berulang dan berulang? Karena memang tidak ada penegakan hukum secara ajak dan secara tegas, baik itu dalam lingkup football family maupun dalam lingkup hukum pidana. Kenapa saya katakan demikian? Sekarang gini, kasus Kanjuruhan misalnya selesai begitu saja. Penindakan dalam proses hukumnya kan tidak selesai seperti yang diharapkan oleh publik. Sehingga pada akhirnya masyarakat bisa mengatakan seperti ini, kita boleh melakukan vandalisme, pengrusakan, kemudian aksi-aksi anarkisme. Kenapa? Karena di Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang saja tidak diberikan hukuman apa-apa gitu. Oke, tidak ada Jadi efek kan jera, artinya seperti itu, Bung, Anda melihatnya. Tapi betul. oke, tapi yang begitu menyayat hati atau miris lah bisa dikatakan, kita tahu Indonesia tengah menjadi tuan rumah event besar sebenarnya, Piala Dunia Under 17 ini. Ini kan bukankah ini akan mencoreng nama baik kita, dan seberapa besar ini juga akan berdampak terhadap jalannya Piala Dunia? Ya, kalau kita lihat Piala Dunia sedang digelar, sementara FIFA juga membuka kantor cabangnya di Indonesia, dalam hal ini di Jakarta ya. Artinya ini depan mata FIFA, di saat hajatan besar dilakukan, supporter sepak bola kita melakukan tindakan yang secara tidak langsung ini menampar wajah FIFA. Jadi FIFA ini harus mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap proses transformasi sepak bola Indonesia yang kemarin mereka kesepakati dengan pemerintah Republik Indonesia untuk mencegah kemungkinan terjadinya aksi anarkisme vandalisme yang bisa menyebabkan penonton sepak bola meninggal dunia. Yang kedua, Elisa, yang paling penting adalah PSSI harus menindak tegas aksi-aksi brutal dan juga kerusuhan-kerusuhan, kericuhan semacam ini dengan hukuman-hukuman yang berat. Jangan sampai hukumannya misalnya hanya sekedar sanksi uang. Ini kan yang selama ini terjadi sehingga berulang-ulang. Kasih hukuman yang berat, misalnya didegradasi klub ini dari Liga 2 misalnya ke Liga 3. Nah, kalau ada degradasi atau pengurangan poin, saya yakin-yakinnya supporter mereka juga akan berpikir ulang kalau kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan vandalisme. Itu yang pertama, dalam lingkup football family harus diberikan tindakan tegas. Yang kedua, dalam lingkup football positif, hukum positif juga harus diberikan tindakan tegas. Pengerusakan fasilitas umum ini bisa dikenakan sanksi pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 170, di mana disebutkan mereka yang melakukan pengerusakan fasilitas umum bisa diancam hukuman penjara 5 tahun 6 bulan. Nah, sanksi-sanksi ini yang jarang sekali dipakai atau digunakan dalam kaitannya dengan sepak bola, sehingga tidak ada efek jera. Orang dengan seenaknya bisa melakukan tindakan-tindakan anarkis dalam kaitan dengan sepak bola karena memang tidak ada hukuman yang ditegakkan di sana. Nah, ini yang paling penting sekarang. Baik, Bu Akmal, artinya bahwa sebenarnya efek jera tidak hanya diberikan kepada pihak promotor atau mungkin kepolisian, tapi juga ini sebenarnya untuk seluruhnya, termasuk dalam hal ini supporter, agar ini tidak terulang kembali. Terima kasih Bung Akmal tentunya telah bergabung bersama kami, dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Akmal Marhali, pengamat sepak bola.